Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim tasliman katsira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana sekarang kita akan bertolak ke tempat yang suci, yang tempat yang mulia, yaitu tempat bagaimana perjalanan baginda Rasulullah SAW dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju kota Madinatul Munawwarah, yang beliau berhenti di tempat yang dinamakan Wadi Qudayd. Yang di situ pula, apa tempat Wadi Qudayd? Tempat bagaimana Rasulullah SAW ketika itu bertemu dengan seorang wanita, yang seorang wanita tersebut adalah seseorang yang punya kambing kurus. Dan kambing kurus tersebut, teman-teman, ketika itu pula tidak mengeluarkan yakni susu, akan tapi setelah dipegang oleh baginda Rasul, yaitu kambing tersebut langsung banyak keluar susu dengan mukjizat baginda Rasulullah SAW. Ke tempat sumber penjelasannya Al-Ustaz Husin. Ustaz, saya bertanya tentang masalah Wadi Qudayd ini, gimana cerita dan hikmahnya di tempat Wadi Qudayd ini, Ustaz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para sahabat dan para pemirsa dimanapun Anda berada, dan pada kali ini saya akan menunjukkan beberapa kawasan yang ada di samping kanan kiri kita semuanya. Di sini kita mengenal dari sebuah sejarah yang mana hidupnya seorang Kartini di zaman Rasulullah SAW. Kalau Anda sekarang mengetahui sejarah seorang Kartini di Indonesia, pejuang di Indonesia, kita semua wajib sebagai kaum muslimin mengetahui seorang Kartini yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Ada beberapa pesan penting yang dibawa oleh beliau. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari sebuah sejarah wanita yang dikenal dengan sejarah Ummu Ma'bad. Siapa namanya? Ummu Ma'bad. Siapa Ummu Ma'bad? Ummu Ma'bad adalah seorang wanita, atau ada yang mengatakan seorang perempuan nenek tua, nenek yang hidup di kawasan padang pasir ini. Bisa kita lihat semuanya di sini, tidak ada tumbuh-tumbuhan sedikit pun, tidak ada buah-buahan yang ada di dalamnya, bahkan tidak ada sumber mata air di dalamnya. Akan tapi di mana beliau dan kenapa beliau sampai sekarang ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, dalam sebuah singkat sejarah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Yatsrib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang hebat, dengan orang yang sangat luar biasa, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya akan menjadi pemegang Islam, yang nantinya akan menjadi pemegang Kisra, dua gelang Kisra yang dimana oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat keluar dari kota Mekah menuju kota Yatsrib, ada sebuah sayembara yang besar dari kota Mekah. Abu Lahab dan Abu Jahal tidak tinggal diam pada saat itu. Siapapun yang menemukan Muhammad hidup ataupun mati, mereka berhak mendapatkan 100 ekor unta. Ternyata saudara, pada saat mereka semua menggambarkan bahwasanya ada sayembara yang sangat luar biasa ini, ada seorang pemuda yang hidup di Jizan. Beliau tidak hidup di Makkah, saudara. Suraqah bin Malik. Siapa itu Suraqah bin Malik? Suraqah bin Malik adalah seorang pemuda yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat kehidupannya. Bahkan di dalam sebuah sejarah, catatan ribuan sejarah mencatat Suraqah bin Malik adalah seorang yang ahli pijak, sehingga siapapun yang melewati samping beliau, dia tahu siapa ini dan di mana dia tempatnya. Saking kehebatan itu, sehingga Suraqah bin Malik sangat yakin mereka atau beliau akan mendapatkan 100 ekor unta. Alhasil, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dua orang ini. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan terlebih dahulu kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad kalau di belakang sudah dikejar oleh seorang pemuda yang nantinya pemuda ini akan diberikan dua gelang Kisra oleh Allah Subhanahu wa taala." Apa itu gelang Kisra? Gelang kerajaan. Sehingga apa? Rasul tidak
dalam sebuah sejarah itu sampai 3 kali saudara. Sehingga disitulah Rasulullah SAW memberikan peringatan yang terakhir, wahai Suraqah bin Malik, jikalau aku tidak mau membunuhmu, engkau akan membunuh. Yang sekarang engkau tinggal pilih mau pulang ke Madinah, mau pulang ke kota Makkah dengan aman, bebaskan aku menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Sehingga beliau mengatakan apa? Bebaskan aku kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah dan aku menjadi akan benteng pertahanan Islammu sampai menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Sehingga apa yang terjadi dalam sebuah sejarah, Suraqah bin Malik Islam pada saat itu. Ada pula yang mengatakan tidak, Suraqah bin Malik tidak masuk Islam pada saat itu, akan tapi di akhir kehidupannya beliau menjadi benteng pertahanan Islam yang mana diberikan 2 gelang kerajaan oleh Sayyidina Umar bin Khattab pada saat beliau menaklukkan Persia. Yang ingat atas janji Rasulullah SAW. Yang terakhir saudara, setelah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Suraqah bin Malik, Rasulullah SAW bertemu dengan sebuah gubuk. Pada saat itulah Rasulullah SAW dalam keadaan lapar. Rasulullah SAW pada saat itu dalam keadaan haus sehingga bekalnya sudah hampir habis, sehingga menemukan sebuah gubuk di sini saudara. Bisa lihat kita semuanya di sini yang dikenal dengan Wadi Qudat. Disitulah Rasulullah SAW datang kepada seorang yang menempati masih angin. Pada saat Rasulullah SAW sampai ke sebuah gubuk tersebut, beliau mengatakan, wahai imra'ah, apakah engkau bisa membeli, apakah engkau menyediakan sebuah makanan, sebuah minuman yang bisa aku beli pada saat ini? Apakah jawaban dari seorang imra'ah ini? Beliau mengatakan, tidak ada sedikit pun makanan yang bisa aku beli, tidak ada sedikit pun makanan yang aku bisa jual, tidak ada sedikit pun minuman yang aku minum. Akan tapi pada saat itu aku selama 3 hari ini tidak bisa makan dan tidak minum, karena yang bisa pada saat ini hanya sebuah kambing yang sekarang sudah tidak bisa mengeluarkan susu pakai rojul. Sehingga apa yang terjadi pada saat itu, Rasulullah SAW menanyakan, dari mana engkau minum, dari mana engkau makan pada saat itu? Sehingga apa yang terjadi, beliau mengatakan, aku makan dan minum dari seekor kambing yang sekarang dalam keadaan sakit. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah singkat sejarah, Rasulullah SAW meminta izin untuk bisa bertemu atau bisa memegang dari kambing tersebut. Akan tapi imra'ah ini, Ummu Ma'bad ini menolaknya lagi karena tidak mungkin mengeluarkan susu. Sehingga apa? Rasulullah SAW meminta sebuah tempat, sebuah wadah kepada seorang imra'ah ini atau kepada seorang Ummu Ma'bad ini. Sehingga Rasulullah SAW memeras dari susu tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apa? Mengagetkan seorang imra'ah atau mengagetkan seorang Ummu Ma'bad. Apa yang kau baca? Dari mana engkau datang dan kemana engkau pergi? Karena bacaan ini adalah bacaan yang diajarkan oleh nabiku yang sangat aku cintai, yang sekarang berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Itulah kagetan pertama. Tapi Rasulullah SAW tidak menjawab. Yang kedua, pada saat Rasulullah SAW sudah memenuhi cangkirnya, Rasul tidak minum sendiri. Akan tapi apa? Rasulullah SAW sehingga mengagetkan Ummu Ma'bad, Rasul memberikan kepada pemegang untanya, yaitu khadimnya. Siapa itu? Abdullah bin Quraikid. Sehingga Ummu Ma'bad bertanya, wahai rajul, engkau yang mengatakan haus, engkau yang mengatakan lapar, tapi kenapa bukan engkau yang minum terlebih dahulu? Kenapa engkau berikan kepada orang lain? Akan tapi Rasul hanya sakat, isbut. Rasul hanya terdiam saja, tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Ummu Ma'bad ini. Sampai Rasulullah SAW selesai semuanya, minum semuanya, sehingga Rasulullah SAW menyisakan untuk Ummu Ma'bad dan Abu Ma'bad. Artinya apa? Ribuan sejarah mencatat Ummu Ma'bad seorang nenek-nenek atau seorang janda. Tidak, seorang Ummu Ma'bad hidup dengan suami tercintanya, yaitu Abu Ma'bad. Akan tapi pada saat Rasulullah SAW hadir pada saat itu tidak ada. Sehingga sejarah ini amalan yang bisa kita petik atau sejarah yang bisa kita petik dari sini ada beberapa hal. Yang pertama, jangan pernah kita takut dalam hidup ini. Jangan pernah takut makan, tidak minum, atau tidak takut dengan apa. Karena apa? Karena siapapun orang yang dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini, Allah menjamin rizkinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwali wath thamarat wa basyiris sabirin.
kalian akan bebas dari sebuah masalah, lari dari sebuah masalah, engkau akan dihadapkan dengan sebuah masalah yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hidup ini sudah bermasalah, makanya jangan pernah takut dengan datangnya masalah. Yang penting yakinkan kalau diri kita itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kami semuanya dihidupkan oleh Allah dan semuanya Allah yang akan menjaminnya. Saudaraku, singkat sejarah dari kalimat ini, jangan pernah kita takut kelaparan, jangan pernah takut kita kehausan. Semuanya sudah ada rizki yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'bad yang hidup di tempat kawasan padang pasir ini, Allah hidupkan sampai berjumpa dengan kekasihnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berangkat bersama Rasul, bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikejar pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam